Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Auladi Karunisa, mahasiswi semester 3 Teknik Pertambangan dari Universitas Jambi. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang floating treatment wetland. Yang dimana floating treatment wetland merupakan teknologi ramah lingkungan yang digunakan untuk pengelolaan limbah di perairan. Nah, jadi yang di mana bagaimana penerapan floating treatment wetland ini di pertambangan. Nah, sebagaimana yang kita tahu kan pertambangan ini punya banyak permasalahan dengan lingkungan, seperti air asam tambang atau limbah-limbah cair yang mengandung logam. Itu kan berbahaya untuk lingkungan dan ekosistemnya. Maka dari itu diperlukanlah teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan terhadap limbah-limbah itu. Nah, pengelolaannya salah satunya itu bisa menggunakan floating treatment wetland tadi. Nah, floating treatment wetland ini kenapa digunakan? Karena itu teknologinya ramah lingkungan dan mudah untuk digunakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari 2 jurnal yang mana mereka menerapkan floating treatment wetland ini di pertambangan. Di jurnal pertama yang judulnya itu penerapan floating treatment wetland di pengelolaan air asam tambang, dan yang kedua yaitu desain wetland di PT Antam Tbk Kalimantan Barat. Oke, baik, mari kita bahas pada metodologi dari masing-masing jurnalnya. Yang pertama yaitu pada jurnal pertama, metodologi yang digunakan itu lebih berfokusnya kepada desain perencanaan wetlandnya. Nah, jadi itu fokusnya tuh lebih ke ukuran desainnya, jumlah kompartemennya, terus ada aliran airnya, sama kayak proses kimia sama biologis yang terjadi pada wetlandnya. Nah, jadi pada wetlandnya yang ini itu tuh wetlandnya tuh dirancang dengan beberapa kompartemennya. Ada kompartemen kayak kolam pengendapan, terus ada zona penetralan pH yang menggunakan batu gamping. Terus juga ada zona vegetasinya tuh yang digunakan untuk menyerap dari logam terlarut. Nah, dari metode yang digunakan pada jurnal yang pertama ini itu bisa dibilang metodenya tuh metode dengan sistem pasif, karena mereka masih menggunakan bahan-bahan yang bisa dibilang alami dan bukan yang kayak terlalu kimiawi, dan kimiawinya itu mungkin lebih ke dalam waktu proses penetralan pH menggunakan batu gampingnya. Kalau untuk kalau untuk metode pada jurnal kedua, bisa dibilang jurnal yang kedua ini berfokus pada pembahasannya itu tentang perancangan dari floating treatment wetland di PT Antam Tbk yang digunakan untuk pencucian biji bauksit. Nah, dimana kalau bisa dibilang ini lebih ke aplikatif dan kuantitatif, yang dimana penelitiannya tuh dilakukan dengan seperti pengumpulan data, terus juga studi literatur, terus juga perhitungannya tuh perhitungan dari parameter desainnya ini, seperti kedalaman airnya atau daya apungnya atau jumlah tanaman yang digunakan untuk floating treatment wetland ini, atau pokoknya perhitungan yang digunakan untuk desain dari floating treatment wetland inilah. Berikutnya kita bisa sekarang membahas tentang hasil dari penelitian jurnalnya. Kita mulai dari jurnal pertama, yang dimana jurnal pertama ini menunjukkan kalau misalnya wetland ini tuh beneran efektif untuk dalam penggunaannya untuk memfiltrasi atau memurnikan air asam tambang, karena dia menyatakan kalau misalnya dari air asam tambang yang mempunyai pH 4,1
Nah, setelah dilakukan remediasi atau filtrasi menggunakan air asam tambang, menggunakan sistem wetland ini, pH-nya itu jadi lebih stabil dan airnya tuh juga sudah aman untuk dikembalikan lagi kepada lingkungan. Namun sayangnya pada jurnal ini tidak ada ditampilkan grafik atau angka hasil pengukuran secara rinci karena fokus dari penelitian ininya tuh lebih ke berfokus pada desain dan konsep sistem wetland-nya sebagai remediasi di pertambangan. Jadi tidak disebutkan grafik seperti bagaimana kenaikannya atau apa, sayangnya tidak ditampilkan pada jurnal ini. Dan itu berbeda dengan pada penelitian kedua, yang mana pada penelitian kedua ini lebih bisa dibilang lebih kuantitatif dan lebih dijelaskan dengan detail, yang mana dijelaskan kalau misalnya untuk luas dari sistem wetland-nya yaitu 6 kali 4 atau sekitaran 24 meter persegi, dan untuk total tanaman yang digunakan adalah 600 tanaman. Dan dijelaskan pada unit yang digunakan adalah 124 unit, yang mana pada penelitian ini berarti kalau misalnya 124 unit yang digunakan, maka ada totalnya 74.400 tanaman yang digunakan untuk sistem wetland pada Antam TBK ini. Untuk dari waktu tinggal airnya itu adalah 3 hari, dan juga untuk yang mana itu kan waktu tinggal airnya itu 3 hari, dan untungnya itu tuh sesuai dengan standar dari desain wetland-nya. Juga ada dari nilai hydraulic loading rate-nya yaitu sebesar 0,9, yang dimana itu dinyatakan aman dan efektif dalam sistem wetland sesuai dengan rancangan awalnya. Untuk perhitungan daya apungnya diperoleh kalau misalnya daya apungnya lebih besar dari berat media total, yang mana ini membuat jadi sistem wetland-nya itu dapat mengapung dengan stabil. Untuk total pembiayaan dari penelitian ini yaitu sekitar 1,16 miliar rupiah yang dijelaskan dalam jurnal penelitian ini. Ini merupakan gambaran dari sistem floating wetland yang ada digunakan pada Antam TBK. Baik, berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang dua jurnal ini, yang mana dapat disimpulkan dari dua jurnal ini kalau misalnya metode sistem floating treatment wetland ini digunakan baik digunakan baik untuk pertambangan, juga di mana pada sistem ini menggunakan kombinasi dari proses fisika, kimia, dan biologis, yang mana kayak untuk cara kerjanya itu logam beratnya tuh diserap melalui akar tanaman. Terus ada media organik dan mikroorganisme yang berfungsinya untuk mengendapkan logam berat, mengendapkan logam terlarut sama menaikkan pH dari airnya. Kalau misalnya untuk perbedaan antara jurnal pertama dan jurnal kedua itu lebih ke perbedaan dari pendekatan penelitiannya, di mana pada jurnal pertama itu lebih menekankan pada kajian konsep juga dari desain sistem wetland-nya ini, sedangkan pada jurnal kedua itu lebih berfokus ke implementasi nyata di lapangan dan juga perhitungannya yang lebih detail. Kalau misalnya perbedaan jurnalnya ini, kan jurnal ini memang jurnalnya ini meskipun bisa dibilang sangat berbeda, namun bisa dibilang jurnal ini sangat terkait karena jurnal pertama itu lebih ke konsep dan jurnal itu penelitiannya itu lebih menjelaskan tentang konsep dan mekanisme kerja dari sistem wetland, sedangkan kalau misalnya yang kedua itu lebih ke bagaimana penerapannya di lapangan atau penggunaannya dan implementasinya di pertambangan. Untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari kedua jurnal penelitian ini yaitu dimana kita dapat floating treatment wetland ini merupakan teknologi pengolahan air dari limbah tambang yang efektif
dan ramah lingkungan, yang mana teknologi ini mampu untuk meningkatkan pH air, juga menurunkan kadar logam yang dengan menggunakan bisa dibilang bahan-bahan atau cara yang bisa dibilang prosesnya itu masih proses alami. Maka ini nih sangat potensial digunakan untuk pertambangan atau untuk pasca tambang. Jadi bisa dibilang ini sebuah teknologi yang sangat amat sebaiknya digunakan pada proses pertambangan. Kalau membicarakan tentang keunggulan dan kelemahan dari floating treatment wetland ini kan mungkin bisa seperti kalau misalnya karena ini ramah lingkungan. Untuk keunggulannya, ini ramah lingkungan, terus juga ini biaya operasionalnya lebih, bisa dibilang tidak terlalu tinggi. Terus juga kalau misalnya ini menggunakan proses alami karena menggunakan tanaman sebagai medianya. Terus juga untuk biaya perawatannya itu bisa dibilang perawatannya dan penanganannya itu bisa dibilang mudah dan ya bisa digunakan karena ini bisa digunakan untuk sebagai teknologi di pertambangan karena itu bisa dibilang ramah lingkungan dan lain-lainnya tadi. Namun kalau untuk kelemahan dari metode ini itu karena metode ini tuh karena itu ada di perlu tempat. Jadi area yang dibutuhkannya itu butuh area yang luas. Terus juga pada kelemahannya lainnya itu waktu pengelolaannya itu bisa dibilang relatif lama. Dan efektivitasnya itu juga tergantung jenis tanaman dari desain sistem. Jadi itu tidak bisa menggunakan sembarang tanaman. Harus ada risetnya dulu dan lain-lainnya dalam dalam penerapan dari rancangan floating treatment waterland ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang floating treatment waterland dan penerapannya di pertambangan. Sekian, terima kasih.